Kalau kita mengingat kembali apa yang disabdakan Tuhan kepada kita pada hari Minggu yang lalu, pada hari Minggu Misi, ada kaitannya dengan apa yang baru saja kita dengarkan pada hari ini. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Semoga iman kita diteguhkan oleh karena pewartaan Injil ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita mengingat kembali apa yang disabdakan Tuhan kepada kita pada hari Minggu yang lalu, pada hari Minggu Misi, ada kaitannya dengan apa yang baru saja kita dengarkan pada hari ini. Pada hari Minggu yang lalu, orang-orang Saduki yang datang untuk mencobai Yesus. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Dan kita tentunya masih ingat jawaban Tuhan Yesus. Orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, sering ditampilkan dalam kitab suci, dalam bacaan Injil yang bertentangan dengan Yesus, yang tidak menerima Tuhan Yesus. Mereka sebenarnya masuk golongan orang-orang elit dalam agama Yahudi, orang-orang yang terkemuka di dalam kebudayaan orang Yahudi maupun juga di dalam agama mereka.
Karena Yesus muncul sebagai seorang guru muda, mereka tidak mau menerima begitu saja. Dan dalam bacaan Injil pada hari ini, nyata bahwa ada seorang Farisi yang adalah seorang ahli Taurat datang kepada Yesus untuk mencobai Yesus. Dia bertanya, "Guru, hukum manakah yang terbesar dari hukum Taurat?" Memang ada macam-macam penafsiran. Dia datang kepada Yesus bertanya karena memang tidak tahu. Mengapa? Karena banyak sekali hukum Taurat. Beratus-ratus yang mereka pegang sebagai hukum dan sebagai hukum yang harus ditaati secara letterlek, secara harafiah. Sebagaimana ditulis dalam hukum Taurat, mereka harus menjalankan. Itulah budaya atau dasar iman orang Yahudi, iman orang-orang Farisi. Bisa saja memang dia bingung karena begitu banyak hukum, perintah, maka tidak tahu mana yang terutama, mana yang paling utama dari hukum-hukum itu. Dan dengan cerdas, Yesus menjawab, tidak mau masuk dalam lubang perangkap orang Farisi tadi, karena mereka juga orang Saduki, mereka mau mencari kesalahan Yesus dan bisa menyalahkan serta menolak Yesus. Yesus dengan cerdas dan tepat mengatakan hukum utama adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia. Itulah yang kedua. Yang kedua sebenarnya juga sama dengan perintah yang pertama tadi, hukum kasih. Kita akan melihat bahwa hukum pertama kasih kepada Allah dan hukum kedua kasih kepada manusia itu sebenarnya sama. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, memang pertanyaan orang Farisi tadi berbeda dengan yang diceritakan Injil Matius, antara Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Injil Matius tadi yang baru saja kita dengarkan memang jelas orang Farisi datang untuk mencobai. Sedangkan Injil Markus menceritakan orang Farisi tanya, Tuhan, memang nampak jelas bahwa orang itu datang tidak tahu mana hukum yang utama. Lalu ketika Tuhan Yesus menjawab orang Farisi yang bertanya dalam Injil Markus, lalu mengatakan, benar Tuhan, benar itulah hukum yang utama. Berbeda lagi dengan Injil Lukas yang diceritakan dalam Injil Lukas bab 15. Orang Farisi memang bertanya dan mencobai Yesus. Ketika Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap tenagamu, dan kasihilah sesamamu manusia. Masih ada pertanyaan berikutnya, siapakah sesamaku manusia? Saudara sekalian, mengapa saya menyinggung ketiga Injil ini? Karena saya mencoba untuk mengaitkan dengan apa yang diajarkan oleh Bapak Paus Fransiskus yang pada awal bulan Oktober ini mengeluarkan sebuah ensiklik, sebuah pengajaran resmi, yaitu Fratelli Tutti. Semua adalah saudara. Dan di dalam ensiklik itu, Paus Fransiskus mencoba membahasakan dalam bahasa modern apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sesama.
Paus Fransiskus memang mengajak dan mengundang kita, orang-orang Katolik, untuk menjadi saudara, fratelli, brother, bro. Kadang-kadang orang-orang muda sekarang mengatakan, hai bro, brother, fratelli, saudara. Dan kita sering kali juga menggunakan kata itu untuk menyapa orang lain, saudara. Tetapi apakah hanya berhenti dengan kata saudara tanpa menghayatinya dalam hidup kita? Inilah yang coba didalami atau diajarkan kembali oleh Paus Fransiskus. Memang kita semua adalah saudara. Tetapi bukan hanya berhenti pada perkataan saja saudara. Maka ada kaitannya dengan bacaan Injil, sekali lagi yang versi Lukas. Karena dalam ensiklik itu juga dibahas tentang orang Samaria yang baik hati itu. Saudara, siapakah saudaraku? Kita juga bisa bertanya dalam hati kita masing-masing. Siapakah saudaraku? Siapakah saudara Anda? Secara spontan kita akan menyebut adalah saudara-saudari sedarah sedaging, seayah seibu. Akan mudah mengatakan yang menjadi saudara kita adalah saudara seiman, yang sama iman, sama agamanya. Akan mudah kita mengatakan sebagai saudara adalah orang-orang yang sesuku, sama sukunya, sama warna kulit, sama bentuk rambut, sama asal. Dan itu saudara-saudari sekalian yang sering kali kita memahami tentang saudara. Paus Fransiskus mengundang kita untuk membangun persaudaraan. Dan di dalam ensiklik itu, dalam pengajarannya itu sama sekali Bapak Paus membatasi persaudaraan itu secara inklusif, secara eksklusif, secara kelompok yang tertentu saja. Meskipun Bapak Paus adalah pimpinan gereja Katolik sedunia, dia mengatakan saudara bukan hanya kepada umat Katolik saja. Sejak beliau dipilih sebagai Paus, dia mengatakan saudara kepada semua orang. Orang yang berbeda agama, orang yang berbeda suku bangsa, berbeda bahasa. Dan inilah yang selalu ditampilkan dalam pelayanannya. Kita diajak untuk membangun persaudaraan, bukan hanya secara eksklusif orang-orang Katolik misalnya, atau suku bangsa tertentu, tetapi sungguh-sungguh harus terbuka. Maka dalam bacaan tentang orang Samaria yang baik hati, Tuhan Yesus bertanya, siapakah sesama dari orang yang jatuh di tangan penyamun itu? Yang disebut sebagai saudara dari orang yang jatuh di tangan penyamun adalah orang yang berbelas kasih. Orang Samaria, kita ketahui antara orang Yahudi dan orang Samaria ada perbedaan, sungguh sebagai musuh kalau mau dikatakan dalam kisah yang diceritakan dalam Injil. Orang Samaria dianggap kafir, orang yang tidak beragama. Tetapi ternyata dalam kisah itu orang Samaria tadi menunjukkan belas kasihnya. Dia menunjukkan sebagai saudara
terhadap orang yang jatuh di tangan penyamun tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, apa yang ditulis Bapak Paus dalam ensiklik sebenarnya sungguh berkaitan sangat erat dengan apa yang kita dengarkan pada hari ini. Kita diundang untuk menjadi saudara bukan hanya karena sesama suku, sesama bangsa, sesama bahasa, sesama asal-usul, tetapi kita harus menerima semua sebagai saudara. Nah, untuk menjadi saudara, untuk bisa menjalin sebagai saudara, dalam bacaan Injil dikatakan harus mempunyai belas kasih, harus mempunyai cinta kasih. Kita tunjukkan bahwa orang itu adalah saudara saya. Bukan hanya melalui sapaan, tetapi juga melalui tindakan kita sehari-hari. Inilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ajakan dari Paus Fransiskus dengan ensikliknya Fratelli Tutti. Kita diundang, kita diajak sekali lagi untuk membuktikan bahwa kita memang bisa bersaudara dengan semua orang. Tidak ada batasan. Dan lebih-lebih, kalau mau dikatakan terus terang, mau dijelaskan lagi, yang kita harus berani menganggap sebagai saudara adalah mereka yang membutuhkan. Apa yang dibutuhkan dalam hidup mereka, yang membutuhkan perhatian, membutuhkan makan, membutuhkan kalau misalnya orang sakit adalah orang yang menolong. Dan itulah sesama kita, saudara kita. Oleh karena itu, bacaan Injil pada hari ini menegaskan bahwa perintah cinta kasih yang dua tadi sebenarnya satu, adalah cinta kepada Allah hanya dapat diwujudkan kalau kita mencintai sesama kita, saudara kita. Dalam surat Santo Yohanes mengatakan, kita tidak mungkin mencintai Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak mencintai manusia sesama kita yang kelihatan. Adalah bohong sekali, bohong sama sekali, tipu-tipu saja bahwa orang mencintai Allah tetapi membenci sesamanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih, sebagai orang yang beriman akan Kristus yang telah mengajarkan kepada kita pada hari ini perintah cinta kasih, marilah kita membangun kembali hidup kita atas dasar kasih Tuhan Yesus yang mencintai semua orang, yang mewujudkan kasihnya kepada Allah Bapanya dalam cintanya kepada manusia, tanpa memandang perbedaan, bahwa kita semua adalah saudara dalam Allah yang Esa. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.